Itu kalau bayi normal emang ada itunya atau gimana dok? Takut banget yang namanya perineum aku digunting. Siapa yang bilang nggak dibius? Ini yang paling bikin Merah tuh takut banget. Masih banyak hadiah kita, masih ada handphone, sepatu-sepatu, manari, dan baju-baju. Gampang banget, subscribe channel Ixora, Ixora, Adina Amira, dan follow Instagram kita @Ixora_, dan Adina Amira. Komen positif di video YouTube kita. Tulis akun Instagram kalian juga ya. Ada sedikit tambahan, jadi kalian tidak boleh komen copy paste, never surrender, be yourself, bla bla bla. Itu tidak akan gue pilih jadi pemenang. Kalian harus komen sesuai dengan video yang kalian tonton, harus berhubungan dengan video yang kalian tonton. Jadi nanti pas kita acak pemenangnya dan yang terpilih adalah yang copy paste, be yourself, never surrender gitu-gitu doang, itu akan kita batalkan. Pokoknya yang kita pilih yang komennya berhubungan dengan video yang sedang kalian tonton. Oke? Terus jangan lupa buat like video-video kita dan share video-video kita juga sebanyak-banyaknya. Thank you. Sudah di rumah sakit lagi. Berapa hari setelah terakhir? Seminggu ya? Kita mau jajan dulu. Nah, nanti kita jelaskan. Iya, pilihan Adinda Amira memilih jalan. Dia nggak mau muter, dia mau lihat ini. Kamu dulu apa aku dulu? Kamu dulu, kan kamu yang ngajakin. Sekarang kita lagi ada orang. Malu ya kamunya ada orang. Dasar. Dia milih jalan kayak begitu. Ya Allah, ya Allah. Let's go. Kita mau jajan dulu dan nongkrong dulu di sana. Karena kita tadi ngantri belum dipanggil. Di kosong masih sepi. Apanya? Kamu nunggu apa? Apa? Nggak apa-apa. Ya jangan merusak tanaman. Gimana caranya? Tanamannya udah makin tumbuh sekarang. Ya nggak tahu. Kamu yang ngajakin. Aku takut dimarahin satpam. Ya udah, muter aja deh kalau gitu. Kita nggak jadi lewat jalan yang tadi, kita jadinya muter lewat jalan yang benar. Padahal tadi ditutup. Oke, kita jajan dulu. Adinda Amira mau jajan, lapar. Tak. Ada isinya. Merah lagi jajan. Apa? Minta aja nanti, minta. Merah masih jajan. Kita sambil nunggu, katanya dokter kita lagi visit pasien ya. Snack siang kita, nggak kita sih, Merah aja. Snack siang sebelum periksa. Ini adalah seminggu ya saya dari yang terakhir kita ya. Apa belum ada? Ini hari? Berarti belum ada seminggu ya? Belum ada seminggu dari terakhir kita periksa ke dokter. Dan ini kita di rumah sakit ya, di rumah sakit yang beda lagi, udahan di rumah sakit kita yang sebelum rumah sakit kemarin. Ini kita mau check up lagi, lebih ke ini nih, lebih ke bundanya daripada anaknya nih ya, check up kali ini. Terus jadi sekarang kita mau tanya dokter hasil labnya kemarin, karena sebenarnya kita tuh konsultasi hasil lab adik itu kemarin tuh sama dokter yang ini, tapi karena dokter ini kemarin lama responnya, kita jadi ke dokter yang kemarin, tapi sekarang balik lagi. Terus minggu depannya lagi ke dokter kemarin lagi, rumah sakit kemarin lagi. Jadi ini banyak banget nih kita ke dokternya nih. Besok anak kedua udah tahu gimana. Iya. Ini masih percobaan. Betul. Oh iya. Oke, terima kasih. Barusan gue ngasih lihat ke bukan ngasih lihat sih, ngeliatin ke sana apakah dokternya udah nyampe apa belum. Terus gue lewat situ kan yang tadi kita nggak berani lewat. Terus di depan gue ada satpam. Ternyata gue lewat boleh, satpamnya nggak marahin kok sayang. Terus ternyata habis itu dokter kita lewat situ, ternyata juga sama aja, dokter kita juga lewatnya sama. Tapi bisa jadi dokter pengecualian. Oh iya, khusus dokter gitu ya, ditulis di situ ya. Sekarang kita lewat lagi. Ini sekarang udah saatnya kita buat masuk. Harusnya dia udah di bawah ya. Kalau 27 masih matang sih. Dia mulai harus di bawah itu di usia 30.
bobotnya nambah ya. Semoga. Kemarin kata dokter Tanggal berapa nih? 20 September. Kata dokter Diana gimana? ya kurang 300 gram ya. Tapi nggak terlalu signifikan sih. Lebarannya. Iya. Dokter Diana bilang gitu juga. Oh, yang cairan ya, yang cairan. Iya. Kan 10 mil ya. Kan 10 mil. Itu kelihatan dok cairannya. Di kepala ini kan sebelah sini. Tapi nggak beda jauh. Saya 10 ya. Itu kalau bayi normal emang ada itunya atau gimana dok? Ada, cuman ini tetap ada. Cuman kalau 10 sih termasuknya borderline kayak tanda tanya gitu. Oh. Terus kan kalau kita lihat dia nggak progresif, artinya nggak makin besar gitu kan. Kalau misalkan hidrosefalus kayak gitu dia otomatis makin lama makin besar karena terjadi penumpukan cairan. Letaknya bagus ya, 140 yang ini ujung monasnya. Mana? Ujung monasnya sih normal nih ujungnya. Cuman emang dia masih kempes nih. Si bolanya ya. Masih berurut. Itu dilihat dari bawah ya dok? Iya dari bawah. Bokongnya ini paha dua ya. Itu tuh emang tinggal nunggu aja ya, nggak bisa ada cara lain. Iya. Kalaupun sekarang udah lahir juga masih dikasih waktu nunggu juga sih. Oh jadi ada yang lahir tapi belum turun ada juga. Tapi emang nggak apa-apa. Kalau misalkan sampai batas umur tertentu, tahu aku sih 1 tahun gitu ya, ya bisa sampai dioperasi menurunnya itu. Ini lagi malam. Oh iya? Apa? Tadi lagi malam. Tadi mancung loh. Amin. Aku Lebih mancung dari bibirnya. tadi aku mau ngomong gitu sayang, tapi takut salah. Salah ya? Karena kan kok mancung dari samping. Iya. Kan enak. Masih bisa berubah nggak sih? Kalau lahir lewat jalan lahir nggak masuk. Nah, aku tadi mau nyeletuk gitu takut Salah. dokternya enggak kali gitu. Sedih banget sih. Enggak gitu. Dorong ayahnya berarti saya. Emang maunya enggak ya? Ya, jadi ambil baik-baiknya dari dua-duanya ini. Kemarin 916. Oh ini emang kompnya yang agak kecil. Ini sekarang 998. Yeay, banyak udah naik. Kamu minum susu lah, 500 cc sehari. Udah terus. Oh kalau 500 cc itu udah coba 500 cc UHT ya. UHT itu ultra gitu. Iya. Tapi jangan yang low fat ya. Karena dedenya butuh fatnya juga. Ini yang full cream. Iya, mancung sayang. Ya kan? Bibirnya tebal. Udah mamanya banget ya. Nah ini di calon gigi. Nah ini langit-langitnya bagus ya, nggak ada lubang. Oke, ini sudah berapa hari setelah kita kontrol itu dan kita baru sempat buat bikin video kelanjutannya atau penjelasannya karena ya seperti yang sebelumnya kita tuh ini tuh emang minggu-minggu ini tuh kita lagi sibuk ngurus bisnis kita, jadinya kita kalau habis ke rumah sakit nggak bisa langsung bikin vlog atau apa. Kalau kalian ngikutin channel gue juga pasti kalian tahu kalau sekarang nggak sesering dulu aku dan saya dulu setiap hari, sekarang ada 2 hari sekali, 3 hari sekali, 4 hari nggak upload gitu-gitu karena emang ini lagi fokus buat handle bisnis dulu. Tapi habis itu mungkin kita kalau udah nemuin apa ya pace-nya tuh udah enak lagi gitu, mungkin kita bisa rutinin lagi gitu buat ngatur waktunya. Oke. Ntar aku tadi gatel mas hidungnya.
Ya nggak apa-apa kan, orang hidungnya gatal juga normal lah. Gatal terus. Oke, jadi apa yang bisa kita share dan jelaskan ke teman-teman semuanya saya tentang kontrol terakhir kita. Jadi ini tuh mungkin kalau penjelasan kita kali lebih ke tentang Meira itu, entah kalian sudah tahu atau belum tahu, itu dia tuh takut banget melahirkan. Dia cukup takut banget melahirkan, dan kemarin dari penjelasan dokter kita yang cukup baik menjelaskannya, itu ngebikin Meira jauh lebih tenang lah ya. Jauh lebih oke gitu kan. Nah, apa sih saya? Tetap aja itu menyeramkan sih sebenarnya. Tapi mending kan? Mending. Jadi karena aku takut banget, aku tuh sering cari-cari informasi di internet maupun beli buku buat aku baca buat nambah-nambahin pengetahuan tentang melahirkan. Nah, karena aku udah baca-baca itu, jadi aku udah tahu kayak kalau based on yang aku baca ya, udah tahu gentle birth yang benar tuh kayak gimana, terus seharusnya tuh kayak gimana, persalinan itu terjadi bisa semau yang bisa sesuai yang kita mau gitulah pokoknya, terus bisa painless juga. Nah terus aku kan tanya-tanya ke kakak-kakak, kan pasti kan teman-teman tahu ini sih yang paling aku concern banget itu di bagian perineum. Ini yang paling bikin Meira tuh takut banget. Padahal katanya kalau lahiran normal. Padahal katanya lebih sakit, yang paling sakit tuh pas kontraksinya. Pas udah mau dia brojol tuh katanya udah nggak sakit itu, karena kan udah kayak the wait is over gitu loh sayang. Dan katanya misalnya kontraksi itu sakitnya tuh di level ini. Jadi karena kita udah ngerasain sakit di level ini, itu tuh sakitnya ini tuh jadi nggak begitu berasa. Sakit. Jadi karena ini sakit lagi. Karena ini sakitnya itu tuh nggak sesakit kontraksi, jadi kayak udah nggak sih? Udah terlewati lah gitu. Kayak gini, kayak kita masukin tangan kita di air dingin banget, pas kita keluarin kita masukin ke air yang nggak sedingin ini, padahal ini juga dingin, ini jadi nggak dingin banget, jadi kayak cuman hangat gitu, ngerti gak? Karena udah ngerasain yang lebih dingin gitu loh. Iya, nah intinya aku tuh takut banget yang namanya perineum aku digunting, disobek. Nah aku tuh paling takut perineum itu digunting. Buat teman-teman yang nggak tahu perineum itu ada di mana, itu ada tepat di bawahnya vagina sebelum anus. Nah, jadi ini vagina misalnya gini, ini anus, itu ada pembatasnya kan, lubang vagina sama lubang anus. Nah ininya nih, batasnya ini. Karena kan kalau anak lahir gini kan pasti kalau misalnya dia kalau misalnya ini anus ya, kalau misalnya dia nggak muat, otomatis ini tuh sobek secara alami sendiri atau dipaksa digunting gitu. Nah terus kakak aku ya disobek apa sobek? Kalau Kak Ayu kayaknya digunting. Kalau Kak Devi aku lupa, pokoknya kakak-kakakku yang lain itu semuanya robek dan dijahit. Nah ini part yang bikin dia takut. Dijahitnya itu kok apa sih dia? Kan kayak ini anak udah brojol nih, udah di kita. Tapi tuh aku masih kayak harusnya tuh anak udah lahir tuh udah lega gitu loh. Iya selesai gitu ya saya. Nah itu masih ada proses penjahitan lagi. Yang sobek tadi. Nah kebetulan waktu Kak Ayu lahiran itu tuh aku bener-bener ada di sampingnya. Lihat aku sebenarnya nggak di sampingnya banget sih, agak jauh gitu. Cuman aku pikir itu udah selesai semua, auden yang udah di IMD. Aku mendekat, aku pengen lihat auden kan. Nah ternyata pas di saat itu pas dijahit tuh, jadi aku nggak tahu kalau ternyata belum selesai gitu. Nah terus habis itu aku lihat Kak Ayu itu kesakitan gitu. Terus aku tanya ke kakak-kakakku, aku ada di kau. Gimana? Teriak kesakitannya gimana? Ya sakit lah, au gitu. Terus habis itu, itulah yang bikin aku sedikit traumatis, dan aku tanya ke kakak aku, ternyata itu tidak dibius. Ke semua kakak aku kayak, iya nggak dibius lah dek gitu. Itu yang bikin dia takut gitu. Terus karena dia tuh kebayang, dijahit, ditubles, digini-gini, ini nggak dibius. Itu yang bikin dia tuh ketakutan untuk melahirkan gitu, kayak
ya kan pasti kebayang serem sih, kayak cekrek tapi nggak dibius sama sekali. Ya pun disuntik set gitu aja kan sakit. Gimana kalau udah kesini terus balik lagi ke sini, balik lagi ke sini, balik lagi. Iya, kakaknya dia bilang nggak dibius lah, gini. Nah, disitulah pencetus. Nah, terus habis itu ternyata tidak, saudara-saudara. Ya, alhamdulillah kemarin. Pertama tuh sebenarnya tuh gak kemarin. Kita tuh udah dapat insight dari Vanda dulu. Iya, tapi kan Vanda bukan dokter. Iya, tapi dia juga udah melahirkan dan dia bilang kalau dibius. Iya. Kan dia juga melahirkan sayang. Iya. Jadi kita ada teman namanya Vanda, dia tanya, itu dibius gak sih kak? Ya dibius lah. Vanda bilang gitu, karena sebenarnya aku pribadi nih pas dia ceritain nggak dibius, sebenarnya aku pribadi juga masa sih nggak dibius? Emang kok jahat banget? Aku mikirnya gitu, kok jahat banget gitu orang dijahit-jahit gak dibius emang. Terus aku mikir gini, oh mungkin karena kalau disuntikin bius mungkin akan bikin misalnya eklamsi ya iya, bisa cairannya jadi bakal gimana atau gimana. Aku mikirnya gitu, tapi aku secara pribadi tuh kayak nggak mungkin gak dibius gitu. Ternyata pas kita tanya sama Vanda gue bilang dibius kok gitu. Terus aku bilang tuh kan dibius sayang, santai aja dibius. Terus akhirnya kita kemarin tanya dokter pun. Kenapa aku belum terlalu percaya Kak Vanda? Karena yang ngomong dibius itu cuma Kak Vanda. Kakak-kakakku semua bilang gak dibius. Mega bilang gak dibius. Iya, tapi Vanda ngomong dibius kan aku percaya karena dia juga ngelahirin. Ya tapi maksudku dari 4:1 gitu loh mas. Iya. Tuh. Jadi dia tuh udah terlalu parno gitu kayak wah sampai akhirnya yang ngomong sendiri adalah dokter. Iya, dan aku tuh emang sengaja membuka percakapan kayak mengarah ke sana gitu. Iya, aku terang banget ya. Iya, dan aku karena kita udah tinggal menunggu 2 bulan lagi, dia semakin aku jadi semakin nanya ke dokter tuh semakin menjurus ke sana. Aku pengen kayak tahu penjelasan dia tanpa aku harus nanti ini kan dok, nggak gitu. Aku nggak pengen dia tahu kemauan aku dulu, tapi aku pengen tahu dia tuh gimana sih dalam menangani persalinan ini gitu. Terus habis itu akhirnya ternyata kemarin dapat jawaban kalau ya itu dibius. Habis itu dokter yang kemarin kurang apa? Kurang serak lah bisa dibilang. kurang bermain. Kurang gaul. Kurang layak. Kurang apa? Aku nggak tahu. Ya, pokoknya dia itu lebih memilih robek secara alami daripada digunting. Kurang apa itu? Kurang. Jadi dokternya itu lebih pro untuk pairing itu robeknya secara alami. Dia itu sangat menghindari untuk dia merobek digunting. Iya, jadi dia mengusahakan untuk alami robeknya. Betul, karena secara recovery-nya itu juga lebih cepat kalau emang robeknya secara alami gitu. Lebih nyeri. Dan dia juga bakal kayak nahan di tangannya bakal nahan gitu supaya dia itu diusahakan untuk tidak robek gitu loh. Ya, jadi misalnya nih bayinya kepalanya keluar nih, coba kamu ini kepalanya keluar. Kekecilan, tanganmu aja, aku aja kepalanya. Oh ya, keluar, terus kayak dimasukin lagi gitu. Kayak kura-kura. Gitu, jadi enggak. Terus gue kan pengen make sure banget kan, karena gue pengen Merah itu bener-bener nggak takut, bener-bener hilang rasa takutnya itu. Gue sampai nanya-nanya terus ke dokternya gini, dok, bener kan dok dibius? Iya dong, masa nggak dibius? Kasian banget. Bahkan gini dokternya bilang, siapa yang bilang nggak dibius? Ingat gak? Bahkan dokternya sampai ngomong berarti mungkin kalau untuk dokternya ini, aku nggak tahu ya dokternya ini mungkin nggak dibius beneran. Tapi untuk dokter kita yang ini berarti dia tuh nggak pernah sama sekali seumur hidupnya nggak dibius sayang. Karena dia sampai tanya siapa yang bilang nggak dibius gitu. Karena kalau nggak dibius pasti sakit banget emang kan. Atau Gimana bisa jadi caranya? cuma cara dia menenangkanku. Nggak mungkin, orang dia aja malah nawarin dia juga. Bahkan kamu bisa diilah. Bahkan bisa bener-bener Merah itu nggak berasa sama sekali. Bahkan pas kontraksi udah mulai pembukaan yang besar itu diilah, jadi dia nggak ngerasa. Bahkan pas keluar, pas robek dia nggak ngerasa apapun. Karena dibius semi total itu ya, tapi masih sadar, tapi itu bener-bener nggak berasa apa-apa. Itu aja bisa, apalagi cuma bius pas jahit. Berarti kan itu dia nggak bohong sayang, dia nggak nenangin kamu. Emang seperti itu kenyataannya. Nah itu aku kayak tuh,
kan aku langsung wah dah ini berarti Terus nggak harus khawatir gitu. Terus Mbak Iroh juga kadang-kadang gimana Mbak, lahiran kemarin nikmat banget kan gitu. Terus orangnya dijahit nggak Mbak? Jahit lah, jarumnya gede banget nih. Iya kan kemarin kan dokter juga bilang kan ya cincin nikahan ini bro setengah cincin gedenya, setengah lingkaran cincin ini setengahnya. Terus dia bilang nggak dibius Mbak Iroh? Nggak dibius katanya. Terus katanya enggak lah nggak dibius. Kok bisa gitu ya? Kok kasihan? Misal nih kita nggak tahu ya, tapi misalnya dokter kita nanti ternyata dibius sayang, dan dia emang selalu dibius, pada dibius, dan kakak-kakak Mbak Iroh Mega gak dibius, ya Allah mereka kasihan banget sayang yang kena kejadian dibius ini. Kalau emang kenyataannya kayak gitu kasihan banget. Tapi mereka ya Allah. kuat ya. Tapi kan kasihan, padahal punya opsi. Iya. Kalau mereka dikasih opsi paling mungkin milih yang dibius. Iya. Kalau misalnya kita bisa enggak bu, ini pro kontranya, ini pro kontranya, pilih gitu. Mungkin mereka pilihnya yang dibius, nggak mau tuh nggak dibius, cekrok gitu. Kan berarti ini kasihan banget saya. Udah gitu kadang kakak aku gini dijahit lah banyak, malah kayak diobras terus kayak diobras banyak banget ya. Aku jadi kayak bayanginnya oh my god. Iya, cuman sekarang Mira tuh sudah tidak seketat itu, walaupun masih ada kata-kata tapi levelnya tuh mungkin sudah turun lah ya. Karena ada beberapa opsi. Opsi 1 dibius pas dijahit, opsi 2 Ila kalau bener-bener Mira tuh udah nggak kuat banget, kayak misalnya udah pembukanya udah besar tapi udah nggak kuat dengan sakitnya, dia bisa request ya untuk Ila. Itu 2. Terus ketiga masih bisa epidural. Apa jelasin bedanya Ila sama epidural? Udah tahu bedanya apa? Iya ini informatif banget. Aku tuh baru tahu istilah Ila tuh kemarin. Aku pikir Ila sama epidural itu sama, ternyata beda. Ya, gitu. Terus ada opsi juga vakum. Jadi sebelum vakum itu kalau misalnya ibunya udah nggak bisa kuat didorong, dibantu dorong tuh. Jadi kayak dari perut atasnya tuh digini-giniin lah intinya, didorong, ikut bantu didorong bawah. Tapi kalau bener-bener udah nggak bisa dan dokternya si bayinya itu tuh udah nafasnya itu udah kehabisan oksigen atau gimana ya, saya kemarin dokter bilang kayak pokoknya itu intinya si ibunya udah nggak kuat, anaknya juga harus segera keluar gitu. Udah nggak bisa lagi kita punya waktu untuk dorong itu di vakum. Jadi kayak ada alat yang dimasukin, ditempelin di kepala bayinya terus kayak disedot gitu bisa keluar. Dan katanya itu juga bikin sobeknya semakin besar karena alatnya itu lebih besar dari kepala bayinya itu kata dokternya, jadi bener-bener gede, jadi udah pasti masuk ke vagina itu nanti akan sobek gitu. Itu juga salah satu opsi. Jadinya sekarang sih kita udah dapat lebih banyak pencerahan ya sayang ya. Karena dulu kita tuh selalu dapat insight-nya yang seperti itu bukan kita sih, dia sih lebih ke dia, dan dia pun juga ngeliat secara langsung proses persalinan dan proses penjahitan. Kakak pun kesakitan karena harusnya kalau pas aku kemarin pun aku make sure ke dokter kita pas udah dibius bener-bener gak berasa apa-apa. Dokternya bilang gitu. Kayak kita cowok-cowok kalau lagi disunat kan dijahit tuh gak berasa apa-apa. Mau dijahit berapa kali pun ditusuk-tusuk jarum gak berasa karena kan udah dibius gitu. Nah dia pun pasti nanti aku gitu. tetap masih berisi kan, nanti kan vagina ini melebar meradang gitu. Ya kan tapi kan udah pas proses dijahit. Pas biusnya habis toh baru kamu merasa sakit toh. Emang dibius sih sama vagina biusnya? Ya kan itu kan yang sobek vaginamu. Emang cuma misalnya nih vaginamu segini nih, yang dibius segini doang gitu. Ya kan biusnya kan nyebar gitu tuh sayang. Oh. Kayak kita mau cabut gigi kan yang nggak berasa kan sama mulut gitu. Oh iya. Sampai bibir kita kayak berasa tumbuh-tumbuh gitu kan. Gitu. Jadi buat ini kita sharing ini juga buat teman-teman yang sama kayak Mira yang takut untuk lahiran, katanya sakit, tidak dijahit apa-apa. Mungkin kalau dokter kalian pun juga mengatakan tidak dijahit, mungkin dokter kalian adalah penganut tidak dibius. Mungkin aku nggak tahu sih, correct me if I'm wrong. Tapi kenyataannya di circle kita mereka pada bilang nggak dijahit, berarti ada dokter-dokter yang tidak dibius. Jadi ada dokter-dokter yang tidak dibius. Nah kalian kalau juga dokternya kalian make sure dulu, tanyain ini dulu, jangan pasrah tiba-tiba pas udah melahirkan nggak dibius. Tanya ke dokter kalian, dok, nanti kalau persalinan, kalau perineum aku sobek entah alami atau tidak,
dijahitnya dibius gak ya dok? Gitu. Kalau misalnya dia bilang tidak dibius, kalian coba tanya, ada nggak opsi supaya dibius? Kalau misal dibius ada pro kontranya apa ya? Gitu. Jadi kalian tuh tahu dan kalian berhak untuk memilih dan menentukan. Betul, karena yang bersalin itu kita, bukan dokter. Bukan dokter. Nah, sih, dan enaknya kemarin dokternya tuh mau menerima birth plan aku kayak gimana gitu. Betul. Jadi aku bisa nulis aku gini dok. Habis itu waktu aku kan sempat nanya, nanti posisinya harus tiduran gitu atau gimana sih dok gitu kan. Terus dia jawabnya senyamannya kamu aja, kamu nyamannya gimana. Kalau kamu tiduran sakit berarti posisi lain, kalau pas adanya lagi ada di mana kita saranin posisi lain gitu. Jadi kayak karena kalau misalnya kita tiduran itu tuh kayak semakin memberi peluang untuk perineum tuh robek gitu. Jadi ya gitu, carilah dokter yang emang mau sesuai dengan birth plan kita. Ini concern aku banget sih, makanya akhirnya aku sama kayak kita yang penting dokternya dulu deh, baru rumah sakitnya gitu. Kita udah coba beberapa rumah sakit. Iya, karena di awal banget sebelum kita nikah ya, apa sebelum hamil, sebelum kita dilahirkan kayak aku udah pengen banget di RSPI Bintaro kan. Udah kayak mas pokoknya aku besok kalau lahiran di sini ya. Sebelum nikah itu kamu udah gitu. Iya, soalnya dia adalah salah satu terdekat dari rumah kita. Dan dia itu interiornya nggak kayak rumah sakit, kayak hotel. Kayak hotel. Pokoknya dia berasa kayak oh ini rumah sakit capable lah untuk mengakomodir itu yang kita mau gitu ya sayang. Iya, tapi ternyata dokternya nggak ada yang aku cocok. Terus ada satu lagi rumah sakit Brawijaya, itu kita juga suka secara fasilitas, secara semuanya. Brawijaya yang itu di mana dia? Di Antasari itu, tapi kita juga belum. Ada sih satu kandidat yang besok kita balik lagi, jadi masih bisa kita ulik-ulik. Iya, jadi kita masih ada sebenarnya 3 opsi, tapi 2 opsi ini kita sudah ketemu. Yang 3 ini ada satu lagi tempat yang direkomendasikan juga oleh teman-teman yang lain. Tapi kita belum coba. Tapi itu klinik, bukan rumah sakit gitu. Tapi kayaknya sekarang aku sudah sangat bulat di rumah sakit sih. Bukan sangat bulat, sangat ya kayak 80% gitu. Kukumu panjang banget gitu guys. Jadi ada juga dokter-dokter yang dia itu saklek sama SOP. Jadi kalau kalian harus ini telentang, harus ini gitu. Jadi kalau dokter yang kemarin kita enak ya saya, boleh kalau nanti posisinya gini, posisinya jongkok atau handstand atau kayak dokternya juga kayak santai gitu loh sama kita. Iya. Santai banget sih. Aku chattingan sama dia juga bisa. Pokoknya jadinya tuh aku nyaman gitu loh. Selama COVID ini dia juga yang paling santai saya. Dia cukup dia tetap pakai masker tetap ini, tapi itu juga yang benar-benar ya kita. Jadi kita masih sangat jelas. Iya. Apalagi Sesar kita juga belum bahas detail ya masalah Sesar. Kita kemarin tuh baru bahas tentang inti ketakutan dia tuh, karena kita emang pengen banget normal, mestinya kan kita, tapi kamu yang menjalani. Pengennya normal, makanya kita tuh lebih concern ke nanyain gimana supaya lahiran normal yang baik gitu. Kita belum begitu ngulik sehari sayang. Tapi nanti kita tetap harus ngulik. Tapi si dokter yang ini itu juga dokter pro normal, tantenya Ratu. Oh iya toh, yang ngelahirin 5 kilo. Wah, 5 kilo? Ya nggak mungkin lah sayang. 5 kilo. Hah? 5 kilo normal. Anaknya Jody rasanya 3,8 aja tuh kata dokternya gede. 5 berarti normal. Wow. Normal apa? Oh, sesar deh. Sesar, tapi katanya tuh nggak sakit sama sekali. Aku bingung, aku terlalu banyak informasi. Gimana sih? Aku bingung, aku tercampur sama ceritanya Ratu sama ceritanya Nanda. Terus kamu itu yang mana gitu? Iya, aku too much information. Jadi kita pokoknya udah cobain banyak rumah sakit, banyak banget dokter. Kita bahkan orang-orang normal tuh kontrol bisa kadang ada yang sebulan sekali, ada yang 2 bulan sekali. Kita tuh bisa sebulan bisa 2 kali. Nggak sebulan sekali, cuman akhir-akhir ini 2 kali. Iya 2 kali. Jadi sakingnya, yuk kita coba yuk dokter ini, kita coba terus karena gue emang pengen dia tuh sampai yakin sama salah satu ya saya. Kasih gitu. Ya mas. Ya sama-sama. Gitu. Jadi ini kita masih ada 1 kali percobaan lagi yang klinik itu sama meyakinkan hati di antara 2 ini aja. Iya. Karena 2 ini. Pokoknya ini kita harus segera. Karena udah mendekati. Iya.
supaya emang benar-benar semuanya. Oke, jadi kayak gitu update kita. Masih ketawa. Update kita. Semoga kalian dapat informasi yang bermanfaat dari kita. Semoga kalian dapat informasi yang bermanfaat dan kalian bisa tahu juga harus gimana ketemu dokter, apa yang harus kalian tanyakan juga sejauh ini. Itu yang kita concern ya sayangnya. Terus untuk adik juga alhamdulillah kemarin udah nambah lagi bobotnya, yang dari 900 jadi 998, jadi nambahnya hampir 100 gram sendiri. Alhamdulillah, keren, good job, love you. Jadi yaudah gitu aja, thank you. Doakan terus semoga adik sehat selalu, kita berdua juga sehat selalu, Maira juga sehat selalu, nanti lahiran perineumnya malah tidak sobek kalau bisa. Amin. Karena bisa kan ya, tidak sobek bisa. Terus, makanya adik juga jangan terlalu gendut. tapi jangan kurus juga, normal, Pak, ideal. Gitu. Oh, dia kegendutan gitu. Ideal, pokoknya ideal. Dan yang paling penting sehat. Itu sehat semuanya. Aku minta doa yang banyak dari kalian. Oke? Ya udah, aku pun mendoakan kalian, kita mendoakan kalian semua. Semoga yang sedang mencari jodoh segera dapat jodohnya, yang sedang program untuk dapat dikasih kepercayaan Allah untuk hamil segera dikasih kepercayaan sama Allah. Yang sedang hamil semoga sehat selalu dan lahirannya lancar. Amin. Yang sudah punya anak semoga anaknya sehat selalu dan menjadi anak yang soleh-solehah berbakti pada orang tua. Amin. Ya, sampai ketemu lagi di video lain. Jangan lupa subscribe channel Iksora untuk nanti update tentang keluarga kita pokoknya. Oke, bye. Assalamualaikum.